ada 6 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa dan terpidana. Terkait publik banyak menanyakan kenapa KPK tidak langsung menahan atau menangkap Pak Bupati Situbondo, itu adalah teknis saja dan tinggal menunggu waktu saja, kan seperti itu. Jadi kalau mengajukan pra peradilan mungkin persennya mungkin 99% akan ditolak. Saya kira masyarakat Situbondo harus mendukung KPK, bukan mendukung Pak Bupati karena mencalonkan lagi. Itu salah paham. Masa kita mendukung seorang calon bupati yang sudah jadi tersangka, kan begitu. Jadi secara sosial itu sudah cacat sosial. Itu harus dibangun. Paradigma masyarakat di Situbondo itu jangan dikibuli lagi, kan begitu. Sejauh mana Anda mengetahui atau mengamati skandal kasus korupsi yang menimpa Bupati dan Kadis DPUPR Situbondo? Saya kira begini, itu kan sebagaimana yang publik ketahui bahwa berawal dari kasus PEN, ya kan seperti itu. Jadi kalau berbicara apa yang ditersangkakan kepada Pak Bupati dan Kadis tersebut, saya kira berangkatnya harus dari awal. Karena kalau mengurai persoalan dana PEN dari awal kan sudah bermasalah, kan seperti itu. Dari proses awal sudah bermasalah. Itu menjadi catatan hukum bagi masyarakat Situbondo. Kenapa dari awal bermasalah? Karena ketika itu publik sudah mengetahui ada hal yang salah ketika proses dana PEN itu akan digunakan, yaitu ada pemalsuan dokumen di UKL, UPL, di Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga teman-teman kita yang di Dinas Lingkungan Hidup itu adalah menjadi tersangka, menjadi terdakwa, sekarang menjadi terpidana. Ada 6 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa dan terpidana, terutama adalah Kepala Dinas Pak Usman, Pak Anton dan semacamnya. Sehingga itu adalah awal peristiwa PEN yang sangat bermasalah. Sehingga dampaknya itu adalah kita rasakan sekarang sendiri. Pak Bupati sudah menjadi tersangka dan menjadi isu publik, isu nasional. Bupati Situbondo adalah menjadi tersangka kasus dana PEN. Awalnya dari situ. Kalau berbicara dana PEN, ini adalah sangat misterius bagi masyarakat Situbondo. Kenapa? Publik kan tidak tahu bahwa pemerintah Kabupaten Situbondo itu adalah akan meminjam dana PEN dan sudah cair. Tahap pertama sudah cair 62M dari anggaran yang diajukan itu adalah 249M. Tapi karena awalnya bermasalah, tentu ke belakang pasti akan bermasalah. Dan sekarang telah menyeret Pak Bupati menjadi tersangka di KPK. Substansinya seperti itu. Karena dana PEN adalah dana pemulihan ekonomi nasional dan pinjamnya itu adalah kepada pemerintah Republik Indonesia, kan begitu. Dan bunganya sangat tinggi sekali. Tapi musibah melanda datang, yaitu musibah hukum di awal dana PEN itu adalah penetapan 6 orang tersangka, terdakwa dan sekarang menjadi terpidana. Seharusnya Pak Bupati itu sadar bahwa dana PEN itu sudah dihentikan, jangan dilaksanakan. Karena awalnya sudah bermasalah. Masa ke belakang sudah salah akan tetap dilaksanakan. Jadi kita terima aja lah, bagi Bupati kita itu adalah menjadi tersangka dari KPK. Sementara begitu. Mungkin Anda tahu kronologi singkat tentang penyidik KPK datang ke Situbondo. Penyidik datang ke Situbondo kan tahun 2023 kan sudah datang ke Situbondo kan. Publik kan sudah gempar juga bahwa ada pemeriksaan di Mapolres Situbondo. Itu kan diawali dengan peristiwa itu. Gitu loh. Sekarang kan publik semakin tahu gara-gara ada rilis dari KPK itu adalah Bupati Situbondo adalah menjadi tersangka, kan seperti itu. Jadi KPK itu adalah sudah awal menyelidiki kasus PEN ini adalah untuk mengetahui peristiwa alur hukumnya itu seperti apa, kan seperti itu. Ternyata alur hukumnya itu adalah terindikasi kuat ada Pak Bupati itu juga bermain-main di kasus dana PEN. Saya acuannya adalah KPK. KPK sudah merilis bahwa Bupati kita Pak Karna Suswandi itu adalah dijerat dengan pasal 11 dan pasal 12 dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kan seperti itu. Jadi bukan saya yang menjerat, jadi KPK. Saya kira KPK lah yang lebih tahu tentang teknis
teknis penyelidikan dan penyidikan, kan seperti itu. Tapi ini tidak bisa dinafikan, publik sudah mengetahui, kan seperti itu. Jadi jangan ada asumsi-asumsi adalah Pak Bupati seperti ini, seperti itu, janganlah hindari. Seharusnya Pak Bupati itu adalah memberikan klarifikasi kepada publik bahwa saya bukan tersangka. Sekarang kan belum ada klarifikasi dari Pak Bupati, tapi yang gencar adalah saat ini adalah KPK rilis sudah berapa kali bahwa Bupati Situbondo adalah tersangka, kan seperti itu. Itu sudah tidak terbantahkan lagi, baik secara publik maupun secara faktual. Karena kenapa? Karena KPK itu adalah merupakan penegak hukum, kan seperti itu. Jadi itu tidak bisa dimenafikan dan tidak bisa dipungkiri, kan seperti itu. Apa yang menjadi pertimbangan sehingga KPK tidak segera menangkap dua tersangka ini, Pak? Oh, KPK kan punya teknis dan juknis tersendiri. Karena Bupati Situbondo itu adalah ditetapkan menjadi tersangka itu adalah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Beda dengan ketika seorang kepala daerah itu adalah kena OTT, kan begitu. Kalau kena OTT ya jangan bicara lagi, langsung ditangkap dan diamankan. Probolinggo, kan seperti itu. Betul kan? Kan seperti itu. Jadi KPK punya mekanisme aturan yang telah diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila ada proses penyelidikan dan penyidikan, maka terhadap penahanan atau penangkapan tinggal menunggu waktu saja, kan seperti itu. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Jadi publik Situbondo itu jangan dikecohkan dengan isu-isu yang tidak benar, kan begitu. Ikutilah mekanisme rel yang sudah dibangun oleh KPK, kan seperti itu. Ya, KPK kita percayalah kepada KPK sebagai aparat penegak hukum yang selama ini adalah tetap konsisten untuk menegakkan kasus-kasus hukum, terutama adalah tindak pidana korupsi. Jadi KPK itu adalah datang ke Situbondo adalah tidak tiba-tiba, melakukan penggeledahan juga tidak tiba-tiba, karena tentu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan ada keterangan-keterangan yang harus digali lebih dalam melalui prosedur adalah penggeledahan dan semacamnya. Terkait publik banyak menanyakan kenapa KPK tidak langsung menahan atau menangkap Pak Bupati Situbondo, itu adalah teknis saja dan tinggal menunggu waktu saja, kan seperti itu. Karena ingat, ini adalah bukan OTT, ini adalah proses melalui serangkaian peristiwa penyelidikan dan penyidikan yang diatur dan dibangun oleh KPK dengan standar KUHAP. Jadi KPK tidak akan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena tidak mungkin lah Pak Bupati itu ditangkap. Jadi kemarin ada isu ditangkap, saya banyak teman-teman wartawan itu menanyakan ke saya, kok tidak ditangkap? Tidak mungkin ditangkap, karena kenapa? Dia adalah melakukan dugaan tindak pidana korupsi itu adalah melalui rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi publik jangan sampai terkecoh, kenapa Pak Bupati tidak ditangkap? Saya kira tinggal menunggu waktu saja, kan seperti itu. Apa sekiranya KPK ini tanda kutip tidak mungkin masuk angin, karena KPK juga manusia loh? Saya kira KPK tidak seperti itulah. KPK memang bukan malaikat, tapi kan KPK tidak akan kehilangan nyali, kan begitu. Karena kenapa? KPK kan sudah merilis di publik, di berita media, baik elektronik dan media massa, bahwa Bupati Situbondo itu adalah menjadi tersangka dari KPK, kan seperti itu. Saya kira jelas lah seperti itu. Jadi saya kira kita optimis saja dengan KPK, karena bagaimanapun marwah negara kita kan ada di KPK sebagai marwah penegakan hukum, terutama penegak hukum di tindak pidana korupsi. Jadi jangan ada keraguan lagi lah ke KPK. Saya kira tinggal menunggu waktu KPK kapan akan memanggil Pak Bupati, kapan akan menahan Pak Bupati. Saya kira dia punya ukuran standar hukum yang sudah dibangun oleh KPK. Saya kira seperti itu. Terakhir Pak, seberapa persen tersangka ini bisa lolos jika nantinya melakukan langkah-langkah pra-peradilan, langkah-langkah lainnya? Kalau melihat pasal yang disangkakan kepada Pak Bupati, yaitu pasal 11 dan pasal 12 dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, saya kira pembuktiannya cukup gampang. Di pasal 11 dan 12 itu adalah pemberian atau gratifikasi. Berarti KPK sudah menemukan alat bukti bahwa ada pemberian, ada janji dan semacamnya. Sangat gampang sekali. Dan itu tidak perlu audit negara, kan seperti itu. Jadi namanya gratifikasi, memberikan suap, katakanlah seperti itu, pembuktiannya sangat gampang sekali. Jadi mohon maaf ya, tidak mendahului proses peradilan. Jadi sangat minim sekali kalau diajukan pra peradilan itu akan dikabulkan oleh hakim. Karena kenapa? Karena kasus ini adalah kasus gratifikasi dan pembuktiannya itu adalah sangat gampang sekali. Jadi tidak perlu adanya pembuktian kerugian keuangan negara sekian, yang harus dikembalikan sekian, tidak seperti itu. Kan kasus korupsi kan tidak harus mengembalikan keuangan negara, kan seperti itu.
Jadi oh Pak, karena itu adalah tidak harus dipidana, tidak bisa seperti itu. Jadi ukuran tidak pidana korupsi itu adalah gratifikasi dan pemberian suap dan semacamnya itu adalah merupakan delik atau tindak pidana korupsi. Jadi jangan ada persepsi lah macam-macam di publik, di masyarakat, KPK itu adalah akan bermain mata kan seperti itu. Saya kira KPK akan objektif dengan mekanisme hukum yang dibangun oleh KPK, sehingga keadilan korupsi yang ada di Situbondo khususnya itu adalah benar-benar menjadi idaman masyarakat Situbondo. Karena Situbondo ini adalah masyarakat yang dikelilingi oleh pondok pesantren, maka jangan sampai marwah Kabupaten Situbondo itu ada cedera gara-gara bupati atau siapapun melakukan sebuah tindak pidana korupsi. Saya kira KPK akan objektif dan tinggal menunggu waktu kapan KPK akan memanggil Pak Karna, kapan akan ditahan, kapan akan disidangkan, begitu. Tinggal pembuktian saja kan seperti itu. Jadi kalau mengajukan pra peradilan mungkin persennya mungkin 99% akan ditolak. Karena kenapa? Kasusnya gampang sekali, gratifikasi kan seperti itu. Berarti KPK tidak serta-merta menetapkan seorang tersangka. Gratifikasi kan gampang. Memberikan uang sudah masuk gratifikasi. Entah dalam bentuk cash atau transfer itu kan masuk sudah klasifikasi gratifikasi. Saya kira itu. Jadi KPK tidak akan bermain mata dengan proses penegakan hukum yang saat ini bergulir kepada Bupati Situbondo dan Kadis PUPR ya, kan seperti itu. Mungkin untuk harapan dari masyarakat sendiri dan juga dukungan terhadap KPK ini seperti apa? Saya kira masyarakat Situbondo harus mendukung KPK kan begitu, bukan mendukung Pak Bupati karena mencalonkan lagi, itu salah paham kan begitu. Karena kenapa? Masa kita mendukung seorang calon bupati yang sudah jadi tersangka kan begitu. Jadi secara sosial itu sudah cacat sosial kan begitu. Itu harus dibangun paradigma masyarakat di Situbondo itu jangan dikibuli lagi kan begitu. Jadi masyarakat Situbondo harus dicerdaskan kan begitu. Jangan bangun opini-opini yang tidak sehat kan begitu. Entah itu adalah mencalonkan diri atau tidak kan begitu. Yang jelas itu adalah tersangka kan begitu. Saya kira publik Situbondo kan sudah berteriak demo di mana-mana, dukungan melalui media sosial di mana-mana. Itu yang membela-bela itu kan karena dia adalah tim-timnya kan begitu. Yang selama ini nyaman dengan Pak Bupati. Saya kira begitu. Saya kira itu ya. Jadi kita tetap optimis bagaimana Situbondo adalah bersih dari sikap culas dari kasus-kasus korupsi. Saya kira itu, maka masyarakat madani di kota santri ini saya kira akan terbangun dengan baik. Saya kira itu.